أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأساتذة والأستاذات، بارك الله في جهودكم ونفع بكم الإسلام والmuslimin. Di awal pengajian ini, marilah kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita. Takwa yang merupakan bekal kita kembali kepada Allah dengan makna takwa yang sesungguhnya. Berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan sebagaimana konsekuensi daripada syahadat kita dan menjauhi larangan-larangan beliau. Maka dengan demikian kita memenuhi seruan Allah dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Diperintahkan dua kali dalam ayat ini kita bertakwa kepada Allah. Dan ayat-ayat yang senada dengannya yang begitu banyak memerintahkan kita untuk bertakwa. Maka asatidzah dan ustadzat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan terus beribadah, memurnikan peribadatan hanya kepadanya, memberikan hak-haknya. Dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang sejati. Allah Tabaraka wa Ta'ala tentu tidak akan menyamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Itu bertentangan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan
keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Az-Zumar Allah berfirman di ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allahu akbar. Kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu ulul albab? Ya. Ashabul uqul. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul uqul. Ulin nuha. Lidhi hijr. Dengan penamaan yang berbeda-beda. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Menunjukkan bahwa mereka memiliki keistimewaan. Maka apakah kalian orang-orang musyrikin yang lebih beruntung ketimbang orang-orang yang mereka berdiri di malam hari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah lantaran mereka takut akan azab Allah dan berharap rahmat Rabb-Nya. Katakan, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya. Hanyalah yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki akal, yang memanfaatkan akalnya. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Maka tidak akan sama kondisi mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang musyrik. Seperti perbedaan malam dan siang. Maka apa yang membedakan? Hatinya berbeda tentunya. Pendengarannya berbeda. Penglihatannya berbeda. Maka ketiga perangkat ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa menggapai hidayah hingga akhir hayat. Ini tugas kita yang berat. Walaupun bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita, belum tentu ya secara makna hakiki kita merdeka dalam artian betul-betul menghamba kepada Allah, terbebas dari jerat-jerat kemusyrikan. Kalau kita tidak memperdalam ilmu, ya sangat boleh jadi hati kita masih bercokol di dalamnya jerat-jerat kemusyrikan. Ya. Padahal berbeda antara ya, tauhid dan syirik. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan dikatakan abid? Ketika dia muwahhid. Ya, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari jerat-jerat kemusyrikan. Itulah hakikat hamba yang merdeka kepada Allah. Dia selalu ingat akan negeri akhirat, kehidupan yang abadi
kehidupan yang sesungguhnya. Demikian orang-orang yang beriman meyakini bahwa dunia ini sebaik apapun, kemudian sebesar apapun urusannya, seluas apapun tempatnya, bagi orang beriman status dunia ini adalah bagaikan penjara. Iya, karena orang-orang beriman mencari tempat yang lebih nikmat, mencari tempat yang lebih baik, mencari tempat yang lebih tinggi derajatnya. Mencari kenikmatan yang tidak pernah terlintas di benak manusia, tidak pernah terlihat oleh pandangan manusia dan terdengar oleh pendengaran manusia, betapa nikmatnya janji Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Adapun orang-orang yang kafir, ya, mereka memandang kehidupan dunia ini adalah kesenangan karena mereka dapatkan itu, karena mereka cari itu kesenangan sesaat. Mereka lupa ya negeri akhirat. Bagaimana memang dunia ini tempat mereka bersenang-senang, berfoya-foya. Allah gambarkan dalam Al-Quran, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ya'kulun wa yatamatta'un, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, ya mereka bersenang-senang, mereka makan layaknya seperti binatang, ya seperti binatang ternak. Kemudian di akhirat kelak tempatnya adalah neraka. Ya. Maka bergembiralah kita sebagai seorang mukmin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Tentu itu semua adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Recording in progress. Kembali kepada sesuatu yang menjadi perhatian kita, pusat perhatian tempatnya ilmu, yaitu hati kita. Maka penting sekali untuk kita membahas tentang tazkiyatun nufus, ya, mensucikan jiwa ini, karena kita hanya dapat melihat tanda-tandanya. Apakah hati kita ini adalah hati yang sehat, atau hati kita adalah hati yang sakit, atau bahkan sampai menjadi hati yang mati. Berbeda ketika kita diminta untuk mendiagnosa, ya, barangkali penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita dengan alat-alat medis yang canggih sekarang ini sangat mudah. Dan terkadang kita merasa khawatir ketika barangkali ada di antara keluarga kita yang barangkali divonis
oleh dokter mengalami ya gangguan pada bagian tubuhnya. Ya. Namun ketika hati kita ya, yang menjadi tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu kecuali diri kita. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh atau nafs tidak ada bedanya. Ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan la farqa bainahuma. Ya. Walaupun para ulama ya mereka berselisih sangat banyak sekali tentang apakah ya ruh dan nafas itu sama, ya. Ada yang mengatakan kalau disebutkan nafas maka itu maksudnya adalah badan, zat seseorang, badannya. Sedangkan ruhnya itu adalah makhluk yang tersembunyi. Ya. Kalau kemudian dia meninggal dunia, maka ruhnya ya keluar dari jasadnya. Padahal kita ketahui bahwasanya ruh itu adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya hanya Allah tabaraka wa taala yang mengetahui. Tapi telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada kemudian ada. Ya. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibu, dalam rahim ibu sebagai janin, ditiupkan ruh, kemudian kita bisa bergerak. Begitu dikeluarkan dari dalam rahim, pindah kepada kehidupan dunia ini, ya, maka kita bersuara. Artinya ruh itu ada. Kemudian setelah kita pindah ke alam barzakh, ya, dicabut ruh itu, diangkat ke langit, dibawa oleh malaikat. Kalau dia ruh sebagai seorang mukmin, maka ruhnya dibukakan pintu-pintu ya langit dan semerbak wangi, dipanggil dengan nama yang paling baik dia disebut di dunia. Adapun ruhnya orang kafir, ya, maka fi asfali safilin, di tempat yang paling rendah. Ya. Maka hakikatnya ada, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Wa ya khadimal jism kam tas'a li khidmatihi. Dalam sebuah bait syair disebutkan seperti itu. Ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi. Ata'abta nafsaka fima fihi khusran. Ya, wahai pelayan jasad, betapa kamu sungguh-sungguh dalam melayaninya. Apakah kamu mendambakan keuntungan dari sesuatu yang tersirat padanya, kerugian yang besar. Ya, kalau orang sibuk dengan penampilan fisiknya saja, ya, melupakan sesuatu yang paling urgen, yang padanya kebaikan dan keburukan. Kalau kemudian hatinya baik, maka baik pula. Adapun kemudian buruk, sebaliknya wal iyadzubillah, maka buruk seluruhnya. Maka kita diperintahkan aqbil 'ala ruh wastakmil fadailaha. Ya.
fa anta birruh la bil jismi insanu aqbil 'ala ar-ruhi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Ya. Maka perhatikanlah ruh, jiwamu, dan sempurnakanlah kelebihan-kelebihannya. Mengapa? Karena sesungguhnya dirimu sebenarnya pada ruhmu, bukan pada jasadmu. Ya, karena jasad, ya, dengan barangkali tampilan ya secantik apapun, semewah apapun, segagah apapun, ya, populer, terkenal, itu mau sampai kapan disebut demikian? Ya. Maka banyak manusia yang tertipu dengan zahir, dengan lahiriahnya. Maka kita berusaha untuk menjaga nafs atau ruh. Ya. Maka kita berkhidmat kepada jiwa ini, bukan kepada jasad. Jasadlah yang berkhidmat untuk ruh agar ya sungguh-sungguh di dalam menjaga amalan-amalan hati. Di dalamnya ada ketakwaan, ada rasa takut, ada rasa harap, ya, ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah merupakan amalan-amalan hati. Jika kita mampu menjaga ya kebersihan hati kita, tidak tertipu dengan penampilan ya zahirnya, apalah gunanya kemudian kita membela ya seakan-akan kita tampil menjadi orang yang baik, padahal hakikatnya kita paling tahu tentang diri kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala penciptanya Maha mengetahuinya. Ya. Kembali kepada keikhlasan kita ya, agar kita mampu memupus kesenangan-kesenangan yang barangkali itu sifatnya adalah sesaat, ketamakan terhadap dunia ya. Maka kita fokus membersihkan di hati kita dari hal-hal yang bisa merusaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah 11 sumpah Allah yang mendahului tentang ya pembahasan hati dalam Al-Qur'an dalam surat ya Asy-Syams, menunjukkan bahwa jiwa ini, ruh ini yang ada ya pada diri kita, perkaranya adalah perkara yang besar, sehingga Allah bersumpah, dan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu sangat-sangat agung. Ya, bayangkan Allah bersumpah yang kalau Allah tidak bersumpah kita sudah percaya dengan firman-firman-Nya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk raksasa yang di langit. Wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan cahayanya pada waktu duha, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, demikian pula siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya seperti saat sekarang ini. Ya, kemana matahari? Matahari pergi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika matahari itu terbenam. Sebagaimana dalam hadis. Jangan menggunakan logika kita. Ya. Penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, rotasi bumi ini, perputarannya, semua itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sedikit saja mereka tidak ya menjalankan perintah Allah, maka hancurlah kehidupan dunia ini. Itu makhluk-makhluk yang besar. Ya. Was-sama wa ma banaha, demikian pula langit serta pembinaannya, wal ardi wa ma tahaha, demikian pula bumi dan penghamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, jiwa serta penyempurnaannya, fa alhamaha ujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan jiwa itu ya jalan kefasikannya dan juga jalan ketakwaannya. Baru di situ jawab sumpahnya. Ya, ada qasam, ada al-qasam, al-muqsam alaihi, yaitu jawabul qasam, qad aflaha man zakkaha. Al-muqsam bihi thumma al-muqsam alaihi. Jawab sumpahnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ya. Itu kata Syekh Abdul Razak ya di dalam kutaib beliau Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Kata beliau, qad aflaha man zakkaha, aslu zakah hiya ziyadah fil khair. Sebagaimana doa kita ya. Kita berdoa enggak kepada Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru sekalian? Ya. Bagaimana pembahasan yang lalu kita bahas tentang pengabulan doa ya. Itu penting kita selalu berdoa kepada Allah. Doa kita apa? Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kita itu sebagai tambahan kebaikan kita. Apa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha, wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthar min at-ta'at wal khairat. Masya Allah. Jadi qad aflaha man zakkaha itu adalah maksudnya orang yang senantiasa melakukan ya upaya dalam mensucikan jiwanya. Bukan sok suci, beda. Ya. Tapi ini upaya seseorang membersihkan jiwanya, ya, meninggikan jiwanya di sisi Allah dengan apa? Memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak kebaikan, amal kebajikan, walibti'ad anis syururi was sayyi'at, tahaqqaq falahuhu, maka menjauh dari perbuatan-perbuatan buruk ya, dan perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan. Maka kalau kita memperbanyak ketaatan, menjauhi perbuatan keburukan, niscaya ya akan terrealisasi kebaikan atau keberuntungan kita. Wa qauluhu azza wa jalla qad khaba man dassaha, aslu tadsiyah huwa al-ikhfa, fal 'asi qad akhfa nafsahu al-karima bi fi'lil atham. Sungguhnya orang yang melakukan kemaksiatan itu dia telah ya seakan-akan menghinakan dirinya yang mulia dengan melakukan perbuatan dosa. Dia menutupi dirinya dengan perbuatan-perbuatan keburukan, ya, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan aib, sehingga dia mencelakakan dirinya. Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan wastahaqqat bidzalika al-khaybatu wal khusran wal iyadzu billah. Sampai kemudian jiwanya ya menjadi jiwa yang kerdil dan hina dina, ya, dan pantas baginya kerugian, wal iyadzu billah, dan kebinasaan. Fan nufusus syarifatu la tarda min al asya' illa bi a'laha wa afdaliha wa ahmadiha aqibatan. Maka jiwa yang bersih, jiwa yang mulia itu tidak akan ridha dengan sesuatu yang ya
rendah. Justru jiwa yang bersih itu ya menginginkan keutamaan, ketinggian derajat, ya, akibat yang baik. Wan nufusud dani'ah tahumu haulad dana'at. Perhatikan kata beliau, Masya Allah. Adapun jiwa yang hina dina, ya, hanya porosnya sekitar hal-hal yang rendah, hal-hal yang hina. Ya, wa taqau 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdar, bagaikan lalat ya yang selalu menghinggapi tempat-tempat yang kotor. Kita kadang sebel dengan lalat itu. Merasa jijik, apalagi lalat yang warna hijau itu. Itu cepat sekali yang hinggap kemudian meninggalkan telurnya itu yang warna putih. Ya. Wan nafs asy-syarifatul 'aliyah la tarda bil-zulm wala bil fawahish. Jiwa yang bersih, jiwa yang mulia itu tidak ridha dengan kezaliman, ya, dengan kekejian, wala bis sariqah, tidak juga ya ridha terhadap perbuatan mencuri, wal khiyana, pengkhianatan, li'annaha akbaru min dzalika wa ajal. Ya, karena apa? Jiwa yang mulia itu ya sangat-sangat ya terpuji, ya sangat mulia. Wan nafsul mahinatu wal haqiratu al khasisatu biddid min dzalika, berbeda dengan jiwa yang ya kerdil. Wa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Maka perhatikan setiap jiwa itu kembali atau condong kepada apa yang cocok. Ya. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyati wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatan fa'iqah. Jika demikian, betapa pentingnya kita membersihkan jiwa kita, ya, sebagai seorang muslim yang menasihati dirinya terlebih dahulu sebelum orang lain, maka dia harus memperhatikan ini dengan perhatian yang serius. Wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidah. Maka dia hendaknya bersungguh-sungguh memperhatikan ya kebersihan hatinya agar sampai kepada tujuan yang terpuji. Liyufliha fi dunyahu wa ukhrah wa yan'ama bis sa'adatil haqiqiyati, agar dia beruntung ya di kehidupan dunia maupun akhiratnya dan mendapatkan nikmat kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah. Para mudarrisin dan mudarrisat, asatidzah dan ustadzat, mari kita saling nasihat menasihati ya tentang pentingnya ya tazkiyatun nafs. Bahkan hadirnya kita di sebuah lembaga itu hakikatnya adalah upaya kita menjaga hati kita, ya, agar hati kita ini selalu diisi dengan tambahan keimanan, ya, diisi dengan ya ruh yang sesungguhnya, ya, ruh iman, ruh hidayah, dijaga dari keburukan, dijaga dari penyimpangan, ya. Karena ruh kita ini, ya, kita inginkan nanti ruh itu yang menjadi teman kita di alam barzakh, yang kemudian ruh itu adalah ruh mukmin yang menjadi ya teman kita semerbak wangi, ya, sampai jiwa kita bertanya, siapa engkau, ya, sampai kemudian ruh itu mengatakan, aku adalah amal solehmu. Masya Allah. Ya, kalaulah kemudian ya ada saat ini
yang bisa menjaga ya ruh itu dari ya kematian ketika tiba ajalnya. Siapa yang kemudian tidak ingin Nabi SAW hidup sepanjang masa? Manusia yang paling mulia di muka bumi ini ya adalah merupakan suri tauladan orang-orang beriman. Tentu dia akan mencegah ya dengan alat yang canggih tersebut agar apa? Kematian itu tidak menimpa diri Nabi SAW. Tapi tidak ada ya seahli-ahlinya pakar medis sekarang ini, dia tidak bisa mempertahankan ya ruh seseorang ketika Allah cabut ya nyawanya, ruhnya kemudian di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ketika ya ruhnya ya di alam barzakh mendapatkan siksaan atau nikmat. Ya. Maka apa yang telah kita persiapkan untuk ya hari yang pasti tersebut? Penyesalan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Ya. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, bergelimang dalam kemaksiatan, dia tidak kembali kepada Allah, tidak inabah kepada Allah, tidak memperbanyak istighfar kepada Allah. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni, sampai kemudian ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan, ya Rabbku, kembalikan aku. Mau ngapain dikembalikan ke dunia? Apakah mau mengejar kembali, memperturutkan hawa nafsunya, mengejar jabatannya, mengejar hartanya, berfoya-foya dengan syahwatnya? Tidak. Dia mengatakan, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku mau beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nggak ada lagi kesempatan. Ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan saja di bibir. Ya. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kemudian di hadapannya sampai ya mereka hidup di alam barzah sampai dibangkitkan. Berarti apa jamaah? Para mudarrisin dan mudarrisat, kehidupan alam barzah itu adalah kehidupan yang ya sangat lama. Antara kita dengan Imam Nawawi berapa tahun? 800-an tahun beliau sudah menikmati amalnya. Usianya singkat, karyanya sangat banyak. Kata para ulama menunjukkan bahwa itu adalah bukti dari keikhlasan beliau. Jadi karya-karya beliau banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tidaklah masjid di sana ada, melainkan di dalam rak masjid itu ada Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, ya, dan kitab-kitab karya beliau yang lainnya. Apa yang sudah kita berikan untuk agama ini? Tarbiyah yang seperti apa yang kita berikan kepada murid-murid kita, ya, kepada anak-anak kita, karena usia ini cepat sekali. Kalau sudah masuk usia 40 tahun itu sudah tua. Ya. Masa-masa munculnya uban satu persatu. Ya. Masa-masa yang disebut sebagai matang-matangnya seseorang berpikir. Hakikatnya lemah. Dia memikirkan bagaimana menuntaskan baktinya kepada kedua orang tua. Ya, kadang banyak orang yang gagal di dalam berbakti kepada orang tuanya, rugi. Ya. Terbengkalai. Juga di sisi lain dia harus mengurus anak-anaknya. Ya. Punya tanggung jawab bagaimana bisa memberikan nafkah, memberikan pendidikan, ya, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kenapa lari? Karena hari itu tidak ada orang yang mau dituntut.
Ketika ada yang menuntutnya, dia berlari. Ya, dia mau bebas. Di kulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Punya urusan masing-masing yang teramat dahsyat perkaranya. Ya, maka kita menjaga hati kita ini agar selalu diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, tambahan petunjuk. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang kami beri hidayah, kami tambahkan hidayah atas mereka dan kami berikan ketakwaan itu. Bayangkan apa itu yang dimaksudkan dengan ya taqwahum. Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya, Allah bukakan jalan-jalan kebaikan dia di rumah tahfidzul Quran. Ya, Baitul Quran. Dia mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk mengajarkan sekedar tahsin, tapi bagaimana agar murid-murid bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang sudah kita contohkan. Ya, tentang sesuatu yang ilmunya hanya di sisi Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wama utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Kalau sudah sedikit ini kita tidak berusaha mencarinya, lalu apa yang kita cari dari kenikmatan dunia ini? Dan itu orang-orang yang berusaha untuk meniti jalan ya ilmu, mereka akan interaksi dengan siapa? Dengan ahlul ilm. Nggak mungkin dia ingin mendapatkan ilmu, mereka kemudian tidak interaksi dengan ahlul ilm, mendengarkan ahlul ilm, nggak mungkin. Ya, karena ahlul ilmu itu yang membawa warisan para nabi. Ya, siapa yang mengambil warisan itu, dia telah mengambil warisan yang banyak. Karena para ulama itu hum imadun nas fil fiqhi wa fil ilmi wa fil umurid dunya wa ad-din. Sandaran-sandaran manusia dalam fikih, dalam ilmu, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Itu para ulama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah itu para ulama. Ya. Yang mereka menjaga tempatnya ilmu itu, yaitu dalam hati. Di dalam jiwa. Semakin bersih jiwanya, semakin ya besar peluang ilmu itu masuk. Apalagi Al-Quranul Karim. Ya, tidak akan berkumpul dalam hati seseorang ya Al-Quran yang merupakan kalamullah dengan musik, kemaksiatan. Ya. Maka pentingnya kita selalu menjaga ya kebersihan hati kita. Selanjutnya ya di Kutaib 10 kaidah dalam membersihkan jiwa karya Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan fa inna lin nafsi 'alal muslim haqqan kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya seorang muslim memiliki ya hak untuk memperhatikan jiwanya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdid 'alayha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allahu an-nufusa 'ala ihtiyaj ilaiha. Ya. Maka keliru kalau kemudian orang beranggapan bahwa hak jiwa itu harus selalu ya disikapi dengan keras. Ya, dicegah dari fitrah yang Allah ciptakan padanya. Ya. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafs yakunu bitafrid wa ihmal. Sebaliknya, kalau tadi berlebih-lebihan terhadap menyikapi jiwanya, ini menggampang-gampangkan. Ya. Sehingga meninggalkan jiwanya, membiarkan jiwanya wa tarkaha munghamisatan fi syahawatiha wa nahwi dzalik. Dia tinggalkan jiwanya memilih sesuatu
ya apa yang menjadi kecondongan syahwatnya. Wah, ini yang banyak sekarang. Ya, ingin bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan. Nah, ini keliru. Ini keliru, ya. Karena apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya dunia ini adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang-orang mukmin. Ya, ada batasannya. Dia memenjarakan syahwat liarnya. Ya. Bagaimana menjaga keimanannya? Sijnul mukmin. Wa jannatul kafir, dan dunia ini sebagai jannah. Dibandingkan dengan siksa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang kafir pada hari kiamat kelak, yang mereka tidak memperhatikan kebersihan jiwanya. Wa hayhat an takuna tazkiyatun nafs bimithli dzalik, bal tazkiyat an-nafs takunu bil masalik asy-syar'iyyah wa bil tawassut wal i'tidal fala ifrat wala tafrid bal biluzumi hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihil qawim. Jadi bersikap, ya, pertengahan di dalam kita menyikapi jiwa kita, tidak berlebihan dan tidak menggampangkan. Kemudian beliau menyebutkan kaidah yang pertama, ya, barangkali ini yang kita bacakan pada kesempatan di malam hari ini, yaitu qaidatul ula, al-qaidatul ula dari 10 kaidah dalam mensucikan jiwa adalah at-tauhid aslu ma tazku bihin nufusu. Bahwa, ya, tauhid adalah merupakan pangkal dari kebersihan jiwa seseorang. Ya. Inna tauhidah huwal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya tauhid adalah merupakan tujuan daripada maksud diciptakannya kita, ciptakan dan diadakannya kita di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk beribadah. Wa huwa aidan min mihwar da'watil anbiya'i war rusul kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan juga, ya, ini adalah merupakan, ya, materi dakwahnya para nabi dan rasul. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, ya. Apa yang mereka seru, ya, apa yang diserukan rasul tersebut, an i'budullaha, hanyalah, ya, kalian wahai umatku beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan, ya, menjauhi taghut, sesembahan selain Allah. Ya. Wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lid-dukhuli fi dinil Islam. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'alad da'iyati ila Allah azza wa jalla an yu'allimahu lin-nas. Ya. Maka inilah, ya, tauhid inilah yang harus kita ajarkan kepada manusia terlebih dahulu. Dengannya seseorang akan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, ke Yaman, beliau bersabda, innaka taqdam ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ay yuwahhidullaha. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaknya pertama kali yang engkau serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jelas waqad tawa'adallahu alladhina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabis syadid yaumal qiyamah. Wa qala Allah azza wa jalla wa wailul lil musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwa mereka. Allah sediakan bagi mereka azab yang teramat pedih pada hari kiamat. Ya, wailun wa wailun, lembah
dalam api neraka bagi orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka yang tidak mensucikan, ya, atau tidak memberikan zakat, ya, membersihkan jiwanya, dan terhadap akhirat mereka ingkar. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, hiya tauhid wal iman alladzi bihi yazkul qalbu, yaitu tauhid dan keimanan yang dengan keduanya hati ini bisa, ya, bersih. Fa innahu yatadammanu nafya ilahiyyati ma siwal haqqi minal qalb. Karena sesungguhnya, ya, ia tercakup, yaitu apa? Menafikan sesembahan selain Allah yang benar, ya, hanya Allah dalam hatinya. Wa isbat ilahiyatil haq fil qalb, dan menetapkan, ya, ilah sesembahan yang hak dalam hatinya. Wa huwa haqiqatun la ilaha illallah wa hadza aslu ma tazku bihil qalb. Itulah hakikat la ilaha illallah yang dengannya, ya, merupakan fondasi dari kesucian jiwa seseorang. Ya, para mudarrisin dan mudarrisat, ini barangkali yang kita bahas di malam hari ini sedikit mudah-mudahan bermanfaat agar kita ilmui bahwa seluruh Al-Quran dari ayat yang pertama dalam surat yang pertama sampai ayat yang terakhir di surat yang terakhir, ya, itu kandungannya adalah tauhid. Ya. Dari firman Allah alhamdulillahirabbil alamin, ya, sampai kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya, akhir daripada surat An-Nas, minal jinnati wan nas, ya, menjelaskan tentang tauhid. Siapa Rabb alam semesta kalau bukan Allah tabaraka wa taala yang kita puji? Ini mencakup seluruh tauhid. Dalam Al-Quran disebutkan 3 macam tauhid. Alhamdu, ya, seorang hamba yang mengucapkan pujian itu, ya, memuji zat yang berhak diibadahi satu-satunya, yaitu Allah. Lillah, alhamdulillah, Allah, salah satu nama dari nama-nama Allah yang agung. Yang ayat yang termulia dalam Al-Quran dibuka dengan nama tersebut, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Rabb bil alamin, tauhid rububiyah. Ya. Sampai ayat terakhir, surat terakhir, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, itu sangat pantas untuk kita laksanakan perintahnya. Tapi ketika Allah perintahkan untuk manusia beribadah hanya kepada Allah, berapa? Ya, dari penduduk bumi ini berapa persen yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang sudah beriman kepada Allah, ya, berapa persen dari mereka yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus? Ya. Sangat sedikit jumlah mereka. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit kata Allah di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Maliki yaumiddin, yang akan menguasai hari pembalasan. Malikin nas, raja manusia. Maka dia pantas memerintahkan dan pantas, ya, melarang. Dia menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ya, mengatur alam semesta, memberikan fasilitas lengkap agar kita bisa beribadah kepadanya. Ya. Allahu Rabbul Alamin. Maka dialah yang pantas untuk kita ibadahi. Ya, sehingga kita menjadi hambanya yang merdeka. Ya, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana para nabi diutus ya menyeru kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, ya wahai kaumku, ya, kalian hanyalah beribadah kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan melainkan Dia, Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya kita tetapkan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya. Maka inilah sirrul Fatihah. Ya. Rahasia daripada atau inti daripada surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan Al-Fatihah adalah inti daripada Al-Quran. Bagaimana kita menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memahami ya apa yang merupakan pondasi dari kebersihan jiwa kita. Ya, jiwa kita ini selalu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bis-su. Ya. Namun ada jiwa atau bentuk jiwa yang lain disebutkan dalam Al-Qur'an, nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang kita inginkan, ini yang kita sedang bahas, agar kita menjadi ya golongan hamba-hamba Allah yang diseru. Disebutkan salah seorang tabi'in kalau saya tidak salah, ketika ya makamnya dipersiapkan, digali kuburannya, ya terdengar seruan ayat tersebut, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, baru di dunia dia sudah mendapatkan kenikmatan. Bagaimana dengan di akhirat kelak? Kembali kepada ya amalan seseorang, agar kita berusaha untuk termasuk orang-orang yang senantiasa ya memurnikan peribadatan kepada Allah, menghamba kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, terutama ya bagaimana kita bisa istiqomah sebagai seorang ustadz dan ustadzat agar kita tetap bisa beribadah kepada Allah, terutama masalah salat menjadi ya contoh bagi murid-murid kita untuk memperhatikan masalah salat ini. Ya hari ini kita kehilangan ruh daripada salat kita berupa kekhusyuan, sehingga urusan yang lain berantakan, cerai-berai karena salat kita nggak beres. Ya. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah, dirikan salat untuk ingat kepadaku. Bagaimana kita ya ingat kepada Allah kalau kita tidak mempelajari akidah yang benar? Ya, akidah yang sahih. Bagaimana kita beribadah kepadanya, memohon pertolongannya kalau kita kemudian ya tidak memperhatikan perintah-perintahnya. Sungguh ya jiwa kita ini ya kalau ajak untuk selalu dibiasakan menjadi hamba yang taat, qanit, ya. Di malam hari kita berlatih untuk bangun malam, ya di saat orang-orang tertidur kita bangun, ya sujud, berdiri, ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya ayat itu yang dimaksudkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, Amirul Mukminin yang selalu menjaga salatnya, menjaga bacaan Qur'annya. Bahkan disebutkan bahwasanya dalam satu rakaat ya beliau menghatamkan Al-Qur'an. Subhanallah. Ya luar biasa. Ya. Orang yang memiliki hati yang bersih, yang menjaga hatinya dari noda-noda ya kesyirikan, dari noda-noda kemaksiatan, dari noda-noda kebid'ahan dan seterusnya. Ya, maka yang datang kepada Allah hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya ya kelak
yang datang kepada Allah adalah orang yang memiliki hati yang salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, selamat dari kemusyrikan, kekufuran, selamat dari kemaksiatan, kebidahan, ya, dan hatinya diisi dengan ya tauhid, diisi dengan keimanan, hatinya dimakmurkan dengan amalan-amalan hati seperti ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Siddiqul Akbar. Mengapa beliau lebih berat timbangan keimanannya? Karena selalu memakmurkan hatinya dengan amalan-amalan hati. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya bagi kita, ya agar kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif sayyi'aha illa ant. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan doa-doa yang semisalnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, ya, yaitu tentang tazkiyatun nufus di bagian yang pertama, yaitu tauhid, ya, aslu tazku bihi an-nafs. Nah,